Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak, saudari dan saudara, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik edisi hari ini, Senin 12 Mei 2025 pada Pekan Paskah keempat. Mari kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan mempersembahkan intensi-intensi kita sambil mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mengaruniakan rahmat pertobatan kepada semua bangsa. Semoga kami yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus Putramu, mampu menjadi saksi keselamatan di tengah dunia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita hari ini ialah pintu yang membuka hidup. Yesus memperkenalkan diri sebagai pintu bagi domba-domba. Suatu pernyataan yang sederhana namun syarat makna. Dalam dunia Yahudi pada waktu itu, pintu kadang bukan hanya tempat keluar masuk, tetapi juga perlindungan terakhir dari mara bahaya. Sang gembala tidur di pintu itu menjadi benteng hidup demi menjaga kawanan. Dengan menyebut dirinya sebagai pintu, Yesus tidak hanya berbicara tentang akses, tetapi tentang perlindungan, kasih, dan pengorbanan. Ia adalah satu-satunya jalan yang benar dan aman menuju hidup yang sejati. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, namun Yesus juga menyadarkan kita tentang keberadaan pencuri dan perampok, mereka yang memanjat tanpa melalui pintu. Ini adalah gambaran dari segala kekuatan dunia yang mencoba merebut hidup kita tanpa kasih, tanpa pengorbanan, dan tanpa kebenaran. Kita kerap tergoda untuk mengikuti suara-suara dunia yang menjanjikan kemudahan, kekuasaan, atau kenikmatan sesaat,
namun justru menjauhkan kita dari Sang Gembala. Dalam dunia yang begitu bising ini, kita perlu kepekaan hati untuk mengenali suara Yesus yang membawa damai, sukacita, dan kebenaran. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, Yesus membuka pintu agar kita masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini adalah gambaran hidup yang bebas, namun tetap dalam perlindungan kasih Allah. Masuk berarti mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Keluar berarti pergi ke dunia dengan misi dan harapan. Padang rumput yang dijanjikan adalah kelimpahan hidup, bukan sekedar materi, melainkan hidup yang penuh makna. Relasi yang dibangun dalam kasih dan damai yang tak dapat diberikan oleh dunia. Itulah hidup dalam kerajaan Allah yang telah dan sedang kita alami. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam terang tahun jubileum tahun 2025 ini, saat ini, gereja kembali mengundang kita untuk melangkah melewati Porta Santa, pintu suci. Pintu ini bukan sekedar lambang siara lahiria, tetapi sebuah panggilan batin untuk masuk ke dalam hidup yang baru bersama Kristus. Sebagaimana Yesus adalah pintu menuju keselamatan, Porta Santa menjadi tanda nyata bahwa rahmat Allah terbuka bagi semua orang. Melalui pertobatan, rekonsiliasi, dan penghayatan iman yang lebih dalam, kita diajak melintasi ambang kasih-Nya dan hidup sebagai kawanan yang mengenal suara gembala sejati. Mari kita bersiap membuka hati, sebab sang pintu itu sedang menunggu untuk membawa kita ke padang rumput hidup yang kekal. Amin. Mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih umat-Mu yang telah Kau perbarui. Semoga dengan rahmat-Mu, tubuh duniawi kami ini, Kau anugerahi kemuliaan dalam kebangkitan abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh usaha, pekerjaan, pelayanan kita sepanjang hari ini, semua intensi-intensi kita, mereka yang kita kasihi dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.